Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, saya menyarankan segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita kembali akan membahas sebuah game dari pecatur andalan Indonesia, yaitu Iren Karisma Sukandar. Game ini terjadi pada tahun 2014 melawan Hoang Thi Bao Tram di kejuaraan Asia Continental Women. Iren sebagai putih memulai dengan E4, dijawab dengan C6, pertahanan karokan. D4 didorong dan sesuai teori hitam mendorong D5. Iren mengembangkan kuda C3, lalu pion makan pion. Setelah kuda makan pion, hitam memainkan varian kuda D7. Ini adalah varian dari Anatoly Karpov. Iren merespon dengan pengembangan gajah ke C4 menekan pion F7. Pada posisi ini hitam seharusnya mengembangkan kuda F6. Namun demikian, hitam membuat kesalahan dengan mendorong E6. Iren langsung mengembangkan kuda F3 sehingga dia total telah mengeluarkan 3 perwira berbanding 1 perwira yang dikembangkan oleh hitam. Setelah itu hitam juga mengembangkan kuda F6. Kemudian terjadi pertukaran kuda. Kuda makan dan Iren mengamankan rajanya. Setelah gajah ke E7, Iren mendorong C3, memperkuat struktur pion. Hitam langsung mengamankan raja. Di posisi ini, Iren memainkan menteri E2. Tujuannya adalah membersihkan petak D1 untuk ditempati oleh benteng nantinya. Dan hitam langsung menerobos dengan C5. Serangan pion ini direspon dengan gajah G5 menghubungkan kedua benteng. Setelah itu pion makan pion. Iren tidak terburu-buru mengambil pion. Dia mengaktifkan benteng A ke petak D1. Setelah itu A6. Benteng makan pion menyerang menteri. Menteri C7 menekan gajah. Setelah itu kuda masuk ke petak E5. Hitam mendorong B5 mengusir gajah sehingga mundur ke petak D3, lalu gajah fianchetto. Pada posisi ini, Iren memainkan sebuah langkah yang cukup menarik. Kuda ke D7, menantang pertukaran kuda dan juga menyerang benteng. Jika kuda makan kuda, maka gajah makan gajah menyerang benteng. Setelah benteng menyerang balik gajah, gajah makan pion H7, skak. Raja makan gajah, menteri D3, skak. Raja G8, benteng makan kuda menyerang menteri dan juga gajah. Ada 2 pilihan bagi hitam di posisi ini. Gajah bisa menyerang balik menteri atau menteri ke C6 dengan tujuan mengancam skakmat. Kalau hitam memilih gajah E4 dengan tujuan menyerang menteri, maka benteng makan menteri. Setelah gajah makan menteri, benteng menyerang gajah dan putih unggul 1 pion. Kalau menteri C6 dengan tujuan untuk mengancam skakmat, maka menteri G3 membiarkan hitam mengambil benteng. Jika hal itu terjadi, maka gajah F6 mengancam skakmat. Hitam bisa mendorong G6, tetapi setelah menteri H4, ancaman skakmat tidak dapat dihentikan lagi. Akan tetapi varian tersebut tidak terjadi karena hitam memilih memainkan menteri C6 mengancam skakmat. Dan di posisi ini Iren langsung mengambil kuda, skak. Setelah itu gajah makan kuda dan
Gajah E4 menyerang Menteri dan Gajah Fianceto. Menteri ke C5 menyerang gajah putih lainnya, tetapi pada posisi ini Iren tidak gentar dan dia menemukan langkah terbaik, sebuah kombinasi gajah makan pion skak. Di posisi ini, hitam membuat kesalahan karena menerima gajah ini. Setelah itu, Menteri H5 skak. Raja pindah ke G8, lalu Menteri H4 mengancam skakmat pada baris belakang. Sampai di posisi ini, hitam langsung menyerah. Tidak ada hal yang bisa menghentikan terjadinya skakmat. Apabila kombinasi gajah ini ditolak oleh hitam, misalnya dengan memainkan Raja H8, maka gajah makan gajah. Setelah pion makan gajah, putih akan mengadu gajah. Gajah makan gajah, Menteri makan gajah. Setelah langkah terbaik Raja G7, maka Menteri F3. Dengan rencana selanjutnya menempatkan benteng dan Menteri melakukan skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gen Sunasunus.